Shalom kepada seluruh jemaat GKJ Kutoarjo yang berada di rumah, yang bersedia ibadah bersama kami secara online. Kami mengucapkan terima kasih. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini, kita pujikan dengan pujian Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi berteman. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat serenang memuji di Kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami mohon bimbingan penyertaan-Mu dalam pembacaan Alkitab. Kiranya Roh Kudus menaungi hati kami semua. Berilah kami tuntunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara ditanya, apa arti baptisan? Pasti jawabannya bermacam-macam. Ada yang menjawab bahwa baptisan itu materai. Ada yang menjawab baptisan itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Ada juga yang menjawab baptisan itu adalah sakramen dalam gereja. Ya, semuanya benar. Namun jika ditanya lebih jauh, apa makna baptisan bagi saudara? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Jemaat yang terkasih, mari untuk menjawab hal ini, kita memulainya dari bacaan yang pertama. Dalam Kejadian 1 digambarkan bahwa sosok Allah yang mencipta sebagai tanda kemahamuliaannya. Di situ digambarkan bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat dengan sifatnya yang penuh kebaikan. Dia digambarkan sebagai sumber kehidupan yang memperkenalkan terang di tengah kegelapan dan kekacauan. Pada dasarnya, Allah adalah baik dan ingin segala sesuatu yang bersama-sama dengan Allah bersifat baik pula. Kerinduan melihat segala sesuatu yang baik dilanjutkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berharap manusia ikut serta, mencipta bersamanya, dan menghadirkan segala sesuatu yang baik. Tak mengherankan, manusia ditempatkan oleh Allah sebagai mitra yang membangun kehidupan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semangat inilah yang terus dipelihara oleh Allah dan dicoba ditanamkan pada manusia. Namun sayang sekali, seiring perjalanan waktu, manusia ternyata jatuh dosa. Semangat yang ditanamkan Allah kandas karena ambisi manusia yang tidak sesuai dengan Allah. Karena dosa, manusia kehilangan kemampuan melakukan yang baik dan ikut mencipta bersama Allah. Namun, Allah tidak tinggal diam. Melalui Yesus Kristus, Allah memperkenalkan jalan kembali kepada hakikat manusia yang semula. Kehadiran Kristus di dunia menandai sebagai langkah besar Allah untuk merangkul manusia berdosa, berkarya bersamanya, membangun kehidupan yang utuh. Saudara-saudara, manusia, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kemudian menjalani suatu ritus atau upacara yang disebut baptisan. Melalui baptisan ini diyakini bahwa kita semua dihisap atau masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Maksudnya, kita kembali bersekutu dengan Allah. Baptisan zaman dulu perlu diketahui dilayankan dengan mencelupkan seseorang ke dalam sungai, yang salah satunya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Air yang dijadikan lambang baptisan dipahami sebagai sarana atau media yang sifatnya adalah membersihkan. Dalam hal ini yang dibersihkan yaitu dosa manusia. Akan tetapi perlu dipahami
bahwa orang-orang waktu itu yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis belum semuanya memahami makna baptis. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Paulus bertanya kepada kelompok di Efesus yang menamai diri sebagai murid. Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka pada menjawab, dengan baptisan Yohanes. Jawaban itu ternyata membuat Paulus perlu menegaskan apa maksud baptisan Yohanes Pembaptis yang dilakukan sebagai lambang pertobatan seseorang. Sementara itu Paulus menekankan bahwa baptisan perlu dilakukan dalam percaya kepada Yesus ketimbang sekedar menunjukkan perubahan perilaku atau pernyataan bertobat. Oleh karena itu, maka Paulus kemudian melayankan baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Terjemahan dalam Alkitab menuliskan dalam nama Tuhan Yesus, padahal ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus mengandung makna interiorisasi, yaitu ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia terlibat penuh dalam komunitas yang mewadahinya. Ia menjadi bagian yang melekat dari seluruh kebijakan komunitas itu, seluruh tindakannya dijiwai oleh apa yang dimasukinya tersebut. Saudara-saudara, cara membedakannya bisa dengan contoh sebagai berikut. Yakni, jika seseorang bekerja, misalnya dalam suatu perusahaan, ia harus meletakkan total hati, jiwa, dan raga. Ia terikat dengan perusahaan itu. Sebab jika tidak, kalau perusahaan itu suatu saat merugi, ia pasti juga kena imbasnya. Berbeda dengan kalau ia hanya magang di situ. Ia bekerja dengan perusahaan itu, tapi tidak harus secara optimal, bahkan sampai berkorban, misalnya melakukan sesuatu demi perusahaan tersebut. Begitulah juga prinsip baptisan yang ditekankan oleh orang Kristen. Baptisan bukan hanya sebagai status atau identitas saja, tetapi berkaitan dengan bagaimana tanggung jawabnya dalam keluarga kerajaan Allah. Dengan baptisan dalam nama Yesus Kristus, hendaknya seseorang menyadari bahwa ia memasuki hakikat hidup seperti yang dijalani oleh Kristus, yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Sidang jemaat yang terkasih, maka dalam bacaan terakhir dinyatakan bahwa Allah Bapa berkenan kepada Sang Anak. Ia menjadi jalan bagi Yohanes Pembaptis memperkenalkan baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes mengajarkan tentang baptisan roh yang terjadi melalui baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan yang demikian diharapkan memberi pengaruh atau dampak kepada hidup seseorang. Baptisan yang menolong seseorang menghayati siapa dirinya, apa perannya dalam karya Allah terus tercipta. Baptisan yang membuatnya menyadari bahwa ia di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus di dalam dirinya, yang mendorongnya ikut mencipta bersama Allah Bapa berdasar kehendak dan kebaikannya. Dalam pemahaman ini, maka baptisan menghadirkan dampak atau pengaruh bagi seluruh kehidupan, sehingga setiap orang yang telah dibaptis sungguh mengerti makna baptisan.
Saudara-saudara, selamat menghayati makna baptisan. Saudara, melalui peringatan peristiwa baptisan Yesus hari ini, semoga hidup saudara, hidup kita semua semakin berbuah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita menyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita mengaturkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang masih telah kami jalani saat ini. Untuk itu kami berdoa untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sudah memasuki sekolah. Kami menyerahkan kesehatan kami selaku orang tua. Kami menghaturkan para kasepuhan yang saat ini terbaring sakit, seperti Bapak Supardan, Bapak Hartoyo, Bapak Tomo, dan beberapa warga jemaat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk para penderita penyakit COVID yang sudah terpapar Corona COVID-19. Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Kutoarjo. Dalam kondisi menghadapi pandemi, biarlah seluruh warga jemaat dikuatkan, dapat bertahan beriman teguh kepada Yesus Kristus. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan Indonesia, berkati kami warga negara Indonesia, agar benar-benar menciptakan kedamaian di negeri ini. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita pujikan dengan Kidung Jemaat
367 bait yang pertama, Padamu Tuhan Allah. Padamu Tuhan Allah, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan raga, dalammu ku teduh, hatiku yang engkau berikan padamu juga ku berikan. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pengutusan. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu, ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian, hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hundur dari tempat ibadah kita serta menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Haleluya.